Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki bagi kita semuanya. Masalah-masalah utang Allah cepat selesaikan dan besok-besok tidak berutang lagi yang menyulitkan. Dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang amanah, senantiasa dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas perihal bijak dalam berutang. Di sini ada yang punya masalah utang? Hah? Ada yang punya masalah utang? Ada? Kayaknya yang senyumnya paling lebar ini kayaknya ya. Siang ini kita nggak bahas masalah jomblo lagi. Ini masalah lebih super serius. Karena ini jadi problem. Tapi bisa juga jomblo juga punya utang. Nah, ada beberapa poin yang nanti akan kami bahas. Yang pertama seputar hukum berutang. Terus bagaimana kita memberi pinjaman. Lalu syarat-syarat yang para ulama berikan. Juga ada adab memberikan pinjaman. Ini berarti bagi orang kaya ya yang punya kecukupan dia memberikan pinjaman pada orang lain. Terus ada lagi bagi yang ingin berutang juga ada peringatan-peringatan yang mesti disampaikan di sini dan solusi agar tidak punya utang atau mengurangi utang. Baik, kita lihat yang pertama mengenai hukum berutang. Kita lihat dari dua tinjauan. Yang pertama dari sisi kreditur. Apa kreditur? Yang memberi pinjaman. Yang memberikan pinjaman. Kemudian yang kedua dari sisi debitur yang meminjam. Untuk yang bagian yang pertama ini kita lihat dulu dari sisi krediturnya, yaitu yang memberikan pinjaman. Hukum memberi pinjaman adalah sunnah. Hukum memberi pinjaman adalah sunnah. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Baik, di sini ada anjuran untuk menolong orang lain. Maka kalau kita ngangkat kesulitan orang lain dengan memberikan pinjaman, Allah akan memberikan kita keringanan. Ketika kita memiliki kesusahan nanti di hari kiamat. Jadi kesimpulannya, hukum memberi pinjaman apa? Sunnah. Tinjauan yang kedua, hukum orang yang meminjam atau berutang.
Ada berapa kemungkinan nih? Wajib, sunnah, boleh. Mana kira-kira? Hukum berutang. Wajib, sunnah, boleh. Oh, tambah 2 lagi deh. Wajib, sunnah, boleh, makruh, haram. Mana kira-kira? Haram, makruh, boleh, sunnah, apa wajib? Hah? Boleh? Nah, karena antum punya utang maka antum bilang boleh. Hukum berutang itu boleh dengan catatan ketika butuh saja. Kalimatnya diingat tambahannya ya. Boleh namun ketika butuh saja. Coba perhatikan hadis berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadirkan di hadapan beliau jenazah. Jenazah ini punya utang. Beliau tanya dulu, apakah orang ini meninggalkan harta untuk lunasi utangnya? Jika jawabannya itu orang tersebut meninggalkan utang dan ada harta untuk melunasinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolatkannya. Lantas beliau mengatakan lagi pada yang lainnya, solatkanlah sahabat kalian ini. Setelah Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangan, lantas Nabi SAW juga mengatakan, saya yang lebih berhak pada kaum mukminin, sebentar. Saya lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang, aku yang nanti akan menanggungnya. Sedangkan hartanya yang ditinggalkan biarlah untuk ahli warisnya. Di sini secara eksplisit kita dapat simpulkan bahwasanya Nabi SAW masih menyetujui utang. Dari lainnya lagi Nabi SAW tidak mengalihkan pada utang bagi yang tidak memiliki mahar saat nikah. Waktu ada sahabat yang mau nikah, Nabi SAW suruh dulu, kamu cari mahar coba. Sampai ujung-ujungnya ditanyakan, kamu punya apa kalau gitu? Apa ada cincin besi? Nabi SAW tidak ujungnya katakan, sudah kamu berutang saja. Nah beliau SAW alihkan pada cincin besi. Setelah itu beralih pada Al-Quran yang ia miliki. Kalau tadi kita bahas utang, nah kalau di sini Nabi SAW tidak alihkan pada utang. Maka komprominya adalah kita katakan, oh tadi itu berutang boleh. Nabi seolah-olah itu menyetujuinya. Ya, yang kedua kita kompromikan dengan ini apa? Nabi juga tidak terlalu menyarankan untuk berutang. Dan kita lihat lagi Nabi SAW dalam prakteknya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Bayarnya tempo tertentu, berarti secara tidak tunai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gadaian berupa baju besi. Berarti Nabi berutang nggak? Gadai kan? Berarti Nabi SAW berutang nggak? Berutang. Kesimpulan mudahnya dari ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berutang. Pakai apa tadi? Gadai atau tidak? Gadai. Berarti dari sini juga kita simpulkan gadai itu boleh. Namun coba lihat kalimatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gadai tadi berutang sampai punya gadai, utangnya gara-gara apa? Apa ikhwan? Utangnya gara-gara apa di sini? Hah? Utang Nabi SAW gara-gara apa? Apa karena beli unta sebagai kendaraan dulu? Ya. Apakah karena beli rumah padahal beliau sudah punya rumah? Apakah
Karena keperluan-keperluan lain yang sifatnya tambahan-tambahan bukan kebutuhan. Di sini Nabi SAW beli apa? Makanan. Berarti kebutuhan penting beliau. Maka dari dalil-dalil ini kita simpulkan hukum asalnya berutang itu boleh. Tapi apa? Untuk keperluan penting-penting saja. Sekarang lihat syarat berutang. Ini syarat penting ini. Yang pertama, jumlah dan sifat utang harus diketahui. Jumlahnya berapa? Sifat utang bagaimana? Mau bayar tunai? Bukan kok sifat utang kok bayar tunai. Nah, utang itu bayarnya itu kapan? Ya. Bulan besok ataukah besoknya lagi ataukah besoknya lagi? Harus jelas. Ya, jumlah dan sifat utangnya. Yang kedua, yang melakukan akad adalah yang diizinkan oleh syariat. Berarti yang berutang di sini orang yang diizinkan oleh syariat. Balik, berakal, merdeka, rasyid. Rasyid itu kita artikan yang layak lakukan transaksi dan memiliki harta. Balik, berakal, merdeka, rasyid, memiliki harta. Lalu catatan penting yang ketiga, tidak mengandung riba. Karena kaidah asalnya coba diingat baik-baik, al-qardu mujibuhu raddul misli. Berutang itu diwajibkan mengembalikan yang semisal. Itu perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, al-qardu fa innahu la yajibu fihi illa raddul misli bila ziyadatin. Utang piutang itu haruslah dikembalikan semisal tanpa ada tambahan. Maka tadi kalimatnya di syarat nomor 3 apa tadi? Tidak mengandung riba. Riba berarti apa di sini? Berarti apa? Ada tambahan. Tambahannya bagaimana? Bisa bentuknya pengembaliannya bertambah, bisa bentuknya pihak kreditur dapat manfaat. Uangnya nambah ketika mengembalikan dan si kreditur tadi ngambil keuntungan di situ. Dan dia syaratkan di awal, ingat ya, dia syaratkan di awal. Pinjam 1 juta, kembali berapa? Berapa Pak? Berapa? Oh tergantung Ustaz, rentenir apa bank pelacit atau yang lain-lain gitu. Kan beda-beda kan? Ya, tergantung pinjamnya kemana. Ada mungkin 1 juta cuma kembali 1 juta 100.000. Ada 1 juta 200.000. Ada yang kejam-kejam lagi, ada lebih daripada itu. Kalau dia lihat utang ini dikasih sekarang, Pak butuh uang ya? Berapa? 10 juta. Iya Pak, sebentar. Sudah. Kembalikannya kapan? Sudah bulan depan aja, santai aja Pak. Dia gak sebut-sebut bunga berapa. Ketika ditagih, Pak ini tagihannya. Tadi berapa? 10 juta. Jadi 15 juta Pak. Oh kenapa? Oh kemarin tunai langsung Pak. Langsung cash saya kasih. Bapak langsung bisa pakai. Punya kembalikan segini. Kadang tergantung cepatnya. Enggak perlu pakai syarat-syarat KTP. Belum lagi pinjol-pinjol. Apa pinjol? Apa? Peminjaman online. Aplikasinya apalagi si Android itu ya Allah. Di Play Store itu tinggal buka saja. Cari aja ada. Mau detik ini pinjam juga bisa. Mau tak buka aplikasinya? Tinggal sudah terdaftar nomor HP-mu. Terdata orang-orang sekitarmu. Lebih kejam lagi tuh. Dia tagih bukan ke kamu saja, kamu nggak bayar, dia telepon kawan-kawanmu tuh.
Di kontakmu itu siapa saja itu orang-orang penting. Teman ditelepon, mungkin istrinya ditelepon, temannya ditelepon, tetangga ditelepon, rekan kantornya ditelepon. Jadi orang lain tuh yang merasa terganggu itu gara-gara si A ini pinjam nih. Itu baru pinjam 1. Ada yang pinjam sampai 10 aplikasi, kan mudah banget. Coba aja buka di Android coba. Coba aja Pak. Play Store itu ada. Saking mudahnya zaman ini. Mudah sekali, sederhana sekali. Untuk dapat riba. Nah, ini syarat yang perlu diperhatikan ketika berutang. Nanti akan kita tambahkan untuk perihal syarat tadi. Sekarang untuk para kreditor. Saya pisahkan di sini Bapak Ibu-ibu sekalian. Saya pisahkan antara kreditur dan debitur, tolong tidak dicampur. Jangan adab untuk kreditur itu dipakai hujah oleh si debitur. Tuh, Pak, berikan tenggang waktu dong. Ini dalilnya. Ini yang berdalil, ini orang yang pinjam. Pak, dapat pahalanya banyak sekali loh, Pak. Apalagi kalau utangnya diputihkan. Jadi tolong, ini adab untuk yang memberikan pinjaman, nanti ada lagi adab untuk yang meminjam. Kita mau bahas yang mana dulu kalau gitu? Mau bahas yang memberikan pinjaman saja atau yang si peminjam? Mau bahas yang mana? Nah, mau bahas yang mana Bapak? Hah? Kreditur apa debitur? Kreditur. Oh, kamu orang-orang kaya semua di sini ya? Baik, saya bahas dua-duanya ya. Tapi tolong jangan campur baur ini ya. Perhatikan dulu, yang pertama ini adab untuk kreditur yang memberikan pinjaman. Pertama, harus tahu dulu keutamaan orang yang memberi pinjaman. Tadi dalilnya sudah kita sebut. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan keringanan untuk kesusahan, untuk melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ya, hadis ini jelas ya. Tapi saya ingin memberitahu hadis ini, saya lupa tulisannya ada di Instagram. Ini hadis ini yang penting nih. Ini untuk para kreditur biar banyak sabar. Kenapa saya ingin bawakan hadis ini? Tolong perhatikan para kreditur. Saya tahu kalau para kreditur itu yang memberikan pinjaman itu ada yang minjam utangnya nggak balik-balik. Betul apa betul? Bahkan mungkin ada yang meminjam itu teman ngaji sendiri. Sama-sama di masjid Syarifah sini. Jenggotan lagi Pak. Ini enggak pandang loh Pak, jenggot apa enggak loh Pak. Ke masjid enggak? Masya Allah Ustadz, 5 waktu dia Ustadz. Pinjam sama kamu Pak? Iya. Pas sholat berjamaah emangnya dia enggak ingat? Kayaknya cuek-cuek aja Ustadz. Sudah dihubungi? Wah Ustadz, WA saya diblokir. Enggak tahu nomornya, ganti nomor dong kamu, terus hubungi dia lagi. Enggak tahu juga nomor dia sekarang yang mana. Tapi dia duduk samping saya, kok dia cuek saja, selama ini kok kayak enggak punya utang gitu. Ada kasus nyata seperti ini. Maka untuk para kreditur solusinya adalah antum harus banyak-banyak sabar. Itu poin penting dulu ya. Kalau nggak sabar, pahala yang nanti akan disebut di sini antum nggak akan dapat nih. Yang kedua, kalau mau ada 2 pilihan nih, terserah antum mau pilih yang mana. Kalau mau yang bagus biar nggak banyak mikir ya. Ini nggak banyak mikir walaupun memang sakitnya sakit banget.
Ini nggak banyak mikir, selesai pikirannya. Hari ini selesai gitu loh. Tugas antum adalah putihkan utang tadi, nganggap selesai. Berat nggak? Berat nggak? Hah? Berat nggak ikhwan? Hah? Berat nggak ibu-ibu? Kalau saya bukan beratnya, tergantung utangnya berapa. Betul nggak? 100.000 sih mungkin gampang melupakannya. Sudah Ustaz, cuma 100.000, sudah tak ikhlaskan saja. Coba 100 juta. Siap putihkan. Oh kurang, 100 juta kurang. 1 miliar. Siap putihkan. Siap. Ada yang pernah jemput saya terus dia cerita utangnya itu. Ustaz, ada yang utang ke saya. Berapa? 4 miliar. Dia sudah bayar Ustaz 2 juta. Maaf kok 2 juta. 2 miliar. Saya salah bilang lagi nih. Tadi berapa? 4 miliar. Sudah dibayar berapa? 2 miliar. Kurang berapa lagi? 2 miliar lagi Ustaz. Sekarang gak bayar-bayar Ustaz. Tunggu Pak. Tapi jangan ini ya. Jangan sampai kecewa kalau saya bawakan hadis ini ya. Antum dengar. Oh sebentar Ustaz. Saya telepon istri saya sekalian ya. Biar istri saya tenang juga. Nah ini nih saya beritahu hadisnya ini. Tak baca ya. Siap ini. Siap dengar ya. Gak usah sedih ya. Tapi dengar hadis ini baik-baik. Dari Buraidah bin Al-Husayn Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man anzara mu'siran falahu kulli yaumin mislahu shadaqatan." Siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit, maka ingat baginya pahala kulla yaumin, setiap harinya dia bersedekah dengan utang yang semisal. Ya Rasulullah, sami'tu katakul man anzara mu'siran falahu kulla yaumin mislai shadaqah. Kalau kulla yaumin mislahu shadaqatun qabla ayyuhillat dain. Nah, ini kalimatnya di sini nih. Wahai Rasulullah, saya dengar engkau itu katakan siapa saja yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit maka setiap harinya dapat semisalnya itu sedekah. Rasulullah SAW itu jawab, iya benar. Sampai qabla ayyahillat dain, sampai utangnya jatuh tempo. Oh berarti dari meminjamkan uang sampai jatuh tempo. Misalnya beri jatuh tempo 2 bulan ya. 2 bulan. Dari meminjamkan sampai jatuh tempo, maka seperti bersedekah semisal utang tadi. Tadi berapa utangnya? 2 miliar ya, 2 miliar. Berarti setiap harinya sedekah berapa? 2 miliar. Istrinya itu dengar tadi itu, alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Terus saya lanjutkan lagi. Dia masih telepon istrinya ini. Sebentar Pak, ini masih lanjutannya nih. Fa idza halla fanzur falahu kullu yaumin mislaihi shadaqah. Kalau dia berikan tenggang waktu lagi. Nah, ini sudah jatuh tempo 2 bulan tadi ya. Masih diberikan tenggang waktu lagi. Oh Pak, kamu gak bisa lunasi. Ya sudah. 2M nanti 2 bulan lagi. Maka setiap harinya dihitung 2 kali sodako dari utang tadi. Berapa? 2 kalinya berapa? 4 miliar kali 2 bulan. Ditenang sekali itu. Pak, gak main-main nih. 2 miliar. Bukan 100.000. Siap menerima itu? Siap? Para kreditur? Siap? Kok kayaknya berat banget ini ya? Mukanya mau terima ikhlas ya gimana? Awalnya dia pinjam Ustadz. Dia itu nangis-nangis Ustadz. Ngemis. Nangisnya bukan main. Saya nggak bisa kalau nggak bantu. Tetap saya bantu. Namun giliran saya nagih, saya yang nangis Ustadz. Betul nggak? Betul nggak? Kebalikan tuh.
Saya mau kasih tahu rahasianya. Kenapa dia nggak bayar? Tahu kenapa? Hah? Tahu kenapa, Pak? Coba lihat dulu, cross check ke awal lagi. Kenapa dia pinjam uang sama antum, Pak? Ya, selain butuh, kenapa datang ke antum? Kenapa nggak datang ke orang lain? Kenapa? Dia anggap antum apa? Hah? Dia anggap antum apa? Ya selain baik apa? Bukan hanya percaya. Dia anggap antum itu kaya. Betul nggak? Makanya datang ke antum kan? Kalau dia antum nggak punya duit, nggak mungkin datang. Betul? Nah, ketika mau kembalikan perasaan dia juga, itu kan masih kaya, ngapain saya kembalikan? Itu cara berpikir si debitur tadi itu loh. Dia punya cara mindset sendiri. Nah, sekarang solusinya ini untuk yang bagian yang ini ya. Wahai para kreditur. Ingat. Solusinya adalah samping sabar tadi, sekarang untuk perbaikan ke depan. Besok-besok kalau ada yang pinjam lagi, tolong lihat rekam jejaknya dulu. Tanya orang, ini si A pinjam. Kebetulan dia pernah pinjam sama si B. Tanya si B, gimana pinjamnya? Lancar lunasnya? Ya Allah, sekali aja nggak bayar. Nah, sudah ada contoh kan? Apalagi si A ini yang didatangi, si B pernah dipinjamin, si C pernah, si D pernah, si E pernah, si F pernah, seterusnya. 10 orang pernah dan kasusnya sama. Antum masih percaya dengan dia? Masih percaya? Makanya tanya dulu. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau mau tidak meminjamkan sama sekali. Bilang saja, saya punya kebutuhan. Emangnya kebutuhanmu juga 2 miliar? Wadah, saya punya kebutuhan pokoknya. Simpan aja dulu itu. Gak kasih tahu, gak usah sebut. Misalnya nanti kalau sebut nanti bohong lagi. Ya sudah, gak usah sebut, saya punya kebutuhan. Emang punya mau investasi kah, mau apa kah, bilang aja. Atau yang ketiga, tidak kasih pinjaman, tapi cuma memberi semampunya. Pinjam 1 juta. Jangan kasih 1 juta. Berapa? 100 ribu. Ngomong dulu awal gini, sudah. Ini 100 ribu, ambil aja. Oh, saya ambil saja. Ya sudah, nanti mau kembalikan kapan aja terserah kamu deh. Nah, coba nanti tes dengan 100 ribu dulu. Kira-kira 100 ribu balik enggak? Kalau 100 ribu saja enggak balik, apa antum yakin 1 juta balik? Enggak kan? Nah, kalau ini saja enggak berhasil, berarti itu ada masalah. Maka ikhlaskan saja 100 ribu daripada ngorbanin 1 juta rupiah. Jelas ini? Para kreditur jelas ini? Pilihan terakhir tadi kalau sudah tahu rekam jejaknya jelek, di blacklist. Buat daftar hitam. Oh, ini si A ini. Ini si B ini si C ini masalah ini orang-orang ini. Dan antum punya hak untuk mengingatkan yang lain juga kalau ada yang mau pinjam lagi. Biar yang lain tidak kena masalah seperti yang lainnya. Baik, itu tentang saya ringkas mengenai adab yang diperhatikan oleh kreditur. Sekarang untuk para debitur, bagi yang ingin berutang. Ingat dulu nasihat-nasihat berikut ini. Ingat yang pertama, berutang itu beresiko. Resikonya apa? Yang pertama, berutang itu mengajarkan untuk mudah berbohong. Awalnya itu bilang afwan dulu, afwan akhi. Setelah itu apa? Enggak balik-balikin.
Bagaimana diajarkan untuk berbohong? Nabi SAW itu punya kebiasaan, beliau itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit dalam utang. Ada yang bertanya pada Nabi SAW, kenapa engkau memperbanyak doa semacam itu, wahai Rasulullah? Kau berlindung dari minal maghram. Kemudian Nabi SAW katakan, Inna rajula idha gharihma haddasa fakadaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu jika berutang, dia itu kalau ngomong biasanya bohong. Kalau dia berjanji biasanya dusta. Ada dapati kasus seperti ini? Hah? Nabi SAW ngomong benar gak ini kira-kira? Realitanya ada atau tidak, Pak? Hah? Realitanya ada atau tidak? Ada. Berarti ini sifat orang yang berutang. Beresiko seperti itu. Yang kedua, resikonya adalah ingat, lari dari utang. Sudah berniat dari awal enggak mau bayar-bayar, maka digolongkan sebagai pencuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanhu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Resiko yang kedua. Yang ketiga, Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahallah. Siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, bentuknya tadi pinjam uang enggak mau kembalikan, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Juga Nabi SAW mengatakan resiko yang berikutnya masih bergantung sampai utangnya lunas. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Kata Imam Syaukani, hadis ini adalah dorongan agar orang yang meninggal itu dilunasi utangnya oleh ahli waris. Hadis ini juga sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berutang masih menggantung disebabkan oleh utangnya sampai utang itu lunas. Namun ini berlaku, hadis ini berlaku untuk orang yang punya harta tetapi ia tidak mau melunasi utangnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasinya, ingat Allah akan memberi pertolongan. Makanya kalau saran saya, tidak memiliki utang lebih aman. Man faraqar ruh al-jasada wa huwa bari'un min salasatin dakhalal jannah minal kibri wal ghululi wad daini. Siapa saja yang ruhnya lepas dari jasad dan dia terbebas dari 3 hal, dia masuk surga, yaitu dia terlepas dari sombong, ghulul, khianat, yang ketiga dari utang. Maka dia akan mudah untuk masuk surga. Kemudian peringatan penting di sini, yang mampu lunasi utang tolong bayar. Justru Nabi SAW golongkan orang yang kaya yang mampu bayar utang kok nggak bayar-bayar. Dia dikatakan sebagai orang zolim. Nabi SAW katakan gimana? Matul ghani zulmun. Nunda-nunda bayar utang padahal mampu itu suatu kezoliman. Kira-kira dia zolimi orang enggak? Hah? Jemaah? Dia zolimi orang enggak? Dia zolimi, misalnya ya, ini mampu bayar ya. Yang dia pinjam itu,
orang yang beri pinjaman sekarang lagi butuh karena anaknya butuh operasi. Dia mampu, namun dia nggak bayar. Dia zolimi ini padahal ini darurat, anaknya ini harus dioperasi. Si ini bingung lagi, nggak punya dana lain kecuali pinjaman tadi. Cari-cari pinjaman dia. Mungkin ujungnya kalau dia mau berpikir lagi, ya sudahlah saya pinjam riba saja. Cuma gara-gara orang yang pertama pinjam ke dia itu nggak bayar-bayar. Zolimi orang lain. Maka Syekh Ibnu Utsaimin ketika terangkan di sini beliau katakan, ini adalah suatu bentuk kezaliman karena enggan menunaikan kewajiban. Berarti bayar utang itu wajib. Karena setiap orang wajib melunasi utangnya dengan segera ketika ia punya kemampuan. Jangan sampai dalam keadaan mampu malah nunda-nunda untuk melunasi. Ada malah bukan hanya sekadar nunda-nunda, malah dia banyak gaya. Coba antum lihat kalau ada orang pinjam uang sama antum ya. Antum nagih dia nggak bayar. Tiba-tiba dia pergi umroh. Terus antum punya kontaknya, dia pamer status dia saat di depan Ka'bah di WA story. Coba perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Orang ini nih, kemarin tak tagih itu dia nggak mau bayar, sekarang malah pergi umroh loh. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit di mana? Sakit banget. Ingat, menunda seperti ini dalam keadaan mampu termasuk kezoliman. Pokoknya bertekad deh kalau punya utang, bertekad saya harus lunasi utang ini. Saya akan sebutkan langkah-langkahnya di sini. Cara melunasi utang nanti kita akan sebut. Tapi pokoknya punya tekad dulu, setelah ingat hadis-hadis tadi bahayanya berutang itu beresiko, ingat lagi di sini, saya harus punya tekad untuk lunasi. Siapa saja yang punya tekad untuk lunasi utang, Allah akan tolong. Sekarang kita masuk solusinya dan nanti cara melunasi utangnya. Bagian terakhir. Cukup ini insya Allah. Solusinya. Yang pertama, agar mengurangi utang dulu. Pertama, semakin bertakwa kepada Allah dan tawakal kepadanya. Serta berusaha istiqomah. Karena orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Wa allaw istaqamu 'ala tariqatil asqainahum ma'an. Siapa yang istiqomah maka akan diturunkan hujan itu padanya, berarti akan diberikan rezeki. Di sini sebutkan 3 dalil ini, takwa, terus tawakal, terus apa lagi? Istiqomah. Mudah-mudahan pintu rezeki terbuka. Kemudian yang kedua, tobatlah dari utang riba dan perbanyak istighfar. Karena riba itu bukan dosa kecil, riba itu masuk dosa besar. Dan sebutkan bahayanya itu banyak sekali. Nah, kapan-kapan baru dijelaskan tentang bahaya-bahaya dosa riba ini. Itu butuh pembahasan sendiri. Terus yang ketiga, lebih giat lagi kerja biar utangnya cepat lunas. Ustaz, saya pegawai Ustaz, gaji saya kurang. Untuk lunasi utang saya. Baik, cari lagi cara yang lainnya selama tidak hianat dari kerjaan ini. Sudah, kerja tetap kerja, tambah lagi penghasilan yang lainnya. Mungkin dia lewat jualan kecil-kecilan, mungkin dia jualan online, dia buka marketplace, dia suruh istrinya itu kerja dari rumah, buka marketplace. Kemudian cari cara supaya penghasilannya nambah. Kemudian yang keempat, bersikap lebih amanat. Termasuk bekerja, termasuk kalau pinjam uang. Lebih amanat lagi kalau dulu itu dia
kadang nggak bayar, kadang itu kabur dari utang. Sekarang perbaiki diri. Jadi orang yang amanat. Kemudian yang kelima, sekarang cari solusi untuk melunasi utang. Caranya begini. Utang berapa? Mau utang berapa? 2 miliar tadi ya. Ya, 2 miliar ya. Ya, kita bahas utang besar saja ya. Saya ada kenal beberapa orang itu punya utang miliaran-miliaran, tapi alhamdulillah cepat lunas tuh. Dan beberapa kali saya belajar dari dia. Kalau di internet itu kenal Sabtuari itu, saya biasanya diskusi dengan dia itu. Nah, di antaranya dia punya kiat-kiat kayak begini, persis seperti ini. Pertama, buat list semua utang yang ada. Utangnya di list, ada utang besar, ada utang kecil, semuanya dirinci. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Termasuk punya yang kartu-kartu kredit itu. Apalagi tadi, pinjol-pinjol tadi itu. Dirinci semuanya. Yang kedua, hitung semua pemasukan yang dimiliki. Terus bandingkan tuh, utang sekian, pemasukan sekian, imbang enggak? Ditagih bulan ini berapa? Pemasukan berapa? Terus yang ketiga, prioritaskan bayar dulu utang yang tidak perlu. Yaitu utang-utang yang kecil-kecil. Jadi mikir yang kecil-kecil dulu. Ada 20 list utang. 15 kecil-kecil, 15 dilunasi. Sisa 5 yang besar. Cara pikirnya gitu ya, lunasi yang kecil-kecil dulu. Baru sisa yang besar. Jadi dia mikir lebih sedikit. Fokus ke yang besar setelah itu. Terus yang keempat, kalau punya kartu kredit tutup. Kalau antum darurat pakai sistem debit. Di beberapa bank itu kalau memang butuh kartu kredit, antum tanam saldo dulu. Itu bisa. Ya. Tanam saldo dulu. Punya saldo sekian, nah berarti kan bank itu utang ke kita. Beda kalau antum nggak ada saldo. Itu beberapa bank punya seperti itu. Tanya, saya mau debit aja, saya tanam saldo dulu, tapi nanti kartunya tetap kartu kredit. Karena ada yang darurat harus punya kartu kredit, itu transaksi. Terus yang kelima, harus siap jual aset untuk melunasi utang. Biasanya ini jadi problem nih, utang banyak, punya tanah banyak, punya properti banyak, nggak mau itu dijual, utang tetap ada. Ya nggak akan selesai. Aset dijual. Nah, kalau tadi sudah dapat nih pemasukan, sudah dibanding-bandingkan, oh ini sudah ketutup, tetap juga masih belum, pemasukan masih belum mencukupi. Yang keenam, tambah lagi penghasilan. Selama tidak mengganggu kewajiban. Yang ketujuh, hindari prinsip gali lubang tutup lubang. Apa maksudnya? Untuk nutupi utang A, cari utang B. Untuk nutupi utang B, cari utang C. Enggak akan selesai. Lubang tambah banyak, itu tambah sulit. Stop pakai prinsip gali lubang tutup lubang. Lalu yang kedelapan, jangan berutang lagi. Stop. Prinsip hidupnya diubah. Sekarang masalah mindset. Mindset itu perlu diubah nih, gaya hidup. Rata-rata orang itu berutang. Ada beberapa sebab ini ya. Yang pertama kebutuhan tadi, seperti Nabi SAW. Ini aman ya. Ini karena kebutuhan ya. Yang kedua, ini karena gengsi gaya hidup.
Beli motor di Martapura berapa kalau second? Second, saya nggak beli yang beli baru. 5 juta cukup. 5 juta cukup. Second. 6 juta ya. Ini pedagang motor kayaknya ini. 6 juta ya. 6 juta dapat. Bisa dipakai tuh. Dari rumah sampai ngaji bisa. Bisa. Selamat. Selamat ya. Yakin ya. 6 juta. Taib. Namun kalau prinsip antum itu gengsi, pasti 6 juta pikirannya apa coba? Second apa DP? DP. Lumayan Ustaz, 6 juta motor anyar. Wah, saya sudah dapat motor 30 juta. Kan orang lihat baru. Kan gak malu-maluin saya juga. Muka saya taruh di mana Ustaz motor 6 juta? Muka ente di situ aja gak akan berubah. Paham ini? Hah? Mobil second berapa? Anaknya 4 nih, suami istri 2 depan. Mobil second untuk 6 orang lah penumpang. Berapa? Para penjual mobil bekas. Ini pedagang itu dia kayaknya. 70 dapat ya? 70 dapat ya? 70. Mobil anyar berapa? 200. Nah, antum qanaah 70 juta dapat mobil second. Bisa berangkat kajian enggak itu 6 orang? Bisa insya Allah. Selamat. Insya Allah tawakal kepada Allah. Kalau prinsip antum tetap yang baru-baru dan gengsi yang diprioritaskan, saya yakin ini utang enggak akan kelar-kelar. Besok nambah lagi. Lalu jangan lupa banyak doa terus kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Semoga utang-utangnya cepat lunas. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. 1, 2, monggo, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana adab kita untuk menagih utang? Sabar. 1. Yang kedua, nagih tetap. Kadang prinsip kita gini, maaf. Saya nggak enak dengan teman saya Ustadz. Kalau saya tagih, apalagi itu yang pinjam saudara sendiri loh. Lebih susah nagih saudara sendiri daripada orang lain. Makanya Ibnul Qayyim itu bilang, masalah harta itu kalau sudah kaitannya dengan saudara berat. Berat untuk diselesaikan. Saran saya, nagih dengan halus tetap. Maaf mas, saya ada perlu utang kemarin bagaimana ya, kapan lunasi ya? Gitu aja. Oh maaf saya belum bisa lunasi. Tagih lagi minggu depan. Ini sudah 1 minggu dari kemarin, ini bagaimana utangnya? Nagih lagi. Kalau dia balas dengan emosi, nah datangi aja baik-baik. Bawa telur ke, bawa beras ke. Nah, memang dia senang banget tuh, mukanya tambah besar lagi tuh. Kasih sesuatu tuh, hibur dia dulu itu. Mas gimana kabarnya? Utangnya kapan lunas? Itu. Kenapa saya suruh dia tagih? Nah ini. Ketika datang, terus utangnya kapan lunas? Aduh saya belum ada uang nih. Gini aja, Pak, saya minta ada jaminan untuk saya. Datang minta jaminan. Apa yang bisa jadi pegangan saya? Karena saya juga butuh. Kalau memang 1 bulan janjinya, saya pegang apa dulu? Lemahnya utang itu kalau tidak ada jaminan, cuma pertemanan saja. Pertemanan itu lemah. Kalau sudah ada utang, pertemanan bisa putus, cut. INUN. Selesai. Gak ada. Utang itu memutus hubungan teman loh. Sampai hubungan saudara juga. Maka minta dia jaminan. Saya pegang apa Pak? Biar saya tenang. Itu. Nah kalau ada alhamdulillah. Biasanya saran-saran orang yang ingin melunasi utang kayak gitu. Saya banyak lihat-lihat video.
Nah mereka saranin minta jaminan. Jangan sampai nggak mau minta jaminan. Itu ya. Taib. Mana satu lagi? Bentar sini ya. Oh azan dulu, habis itu bisa saya jawab lagi. Gitu. Hah? Azan dulu, habis itu gitu ya. Ustaz, barakallahu fiik. Betul. Di Al-Baqarah 282 itu ada syarat-syarat apa ya? Kita berhutang kan Ustaz ya. Maksudnya ada akad, ada saksi gitu. Ah iya. Itu Terus apakah ada batas minimal Ustaz atau kebiasaan kita saja, misalnya seperti kita mau beli sesuatu terus padahal uang tertinggalan gitu misalnya. Apakah kita harus menghadirkan saksi atau seperti apa? asalnya kembali ke hukum berutang. Tadi hukum berutang apa tadi? Hukum berutang apa tadi? Boleh. Kalau antum memang mampu lunasi, misalnya cuma sekadar saya lupa bawa duit, Mas maaf saya tahan dulu ya. Saya bawa barangnya, saya 1 jam lagi datang. Yakin seperti itu berarti nggak masalah. Kembali ke hukum asal. Masalah tenggang waktu nggak masalah. Berutang itu boleh asal kita mau lunasi, itu aja deh intinya. Yang masalah tadi dari hadis-hadis yang ada apa? Lari dari utang, mau lupakan utang, nunda-nunda bayar utang, gitu kan? Itu yang masalah. Kalau kita sudah punya tekad, Mas, maaf, saya lupa. Saya nggak bawa dompet nih. Saya bawa barangnya dulu ya, besok saya balik. Anu kasih jaminan lagi. Ini kartu nama saya atau ini apanya saya, pegang dulu. Saya akan balik. Supaya yakinkan dia lagi. Nah, terus besok bayar. Nggak ada masalah. Apakah ada batasan kapan kita menghadirkan saksi itu Ustaz? Misalnya kan ada. Tidak, saksi sunnah. Kitabah juga sunnah. Kitabah atau menulis utang itu perlu. Itu untuk mengganti kalau kita tidak pakai gadai. Jadi cuma kuatkan kita saja. Jadi ketika kita mau nagih, utangnya berapa? Ini maaf Pak, catatan utang di saya 2 juta. Kalau ada gadai kan aman. Sudah, utang sudah ingat tuh. Tapi kalau tidak ada, catat. Itu yang dimaksud surat Al-Baqarah. Oke, satu belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada 2 pertanyaan. Ya. Tidak boleh menggabungkan 2 transaksi dalam satu akad. Taib. Kalau yang dua transaksi dalam satu akad itu contohnya itu jual beli inah. Ya, sehingga bukan maksudnya kalau kredit harga sekian, tunai harga sekian, bukan. Bukan jual beli kalau tunai harga 20 juta. Kalau kredit jadi 30 juta. Bukan, ini beda. Tunai sendiri dia pilih satu harga, ketika kredit sendiri itu harga lain. Ente mau pilih mana? Oh saya mau pilih kredit. Sudah, jadi satu harga namanya. Jadi jangan rancu dengan ini. Sesuai realita, kalau ada tempo pasti harga naik, betul nggak? Orang bayar sekarang 20 juta tadi ya. Kalau bayarnya bulan depan, apa sama? Sama enggak? Enggak. Wah, ada waktu kok. Pedagang itu kayak gitu. Selama cuma bayar ke si A, kita utang pada si A, saya kredit pada si A, bayarnya ke dia, barangnya milik dia, aman-aman saja kredit ini. Antum beli motor, ya, sudah punya nih, teman beli, antum beli 20 juta tadi. Kredit kan 30 juta, bayar 30 kali 1 juta 1 juta. Boleh. Untung berapa tadi? Untung berapa? 10 juta. Barang sudah milik antum. Yang enggak boleh gimana? Melibatkan 3 pihak. Ya kan? Ada konsumen, ada dealer, ada lagi satu badan ini nih. Badan apa itu? Badan X.
X ini bayar dulu ke dealer. Antum gilirannya untuk bayar ke X ini. Lunasi pelan-pelan sampai nyicil lunas. Urusan dengan dealer sudah selesai. Sudah dilunasi oleh si X tadi itu. Itu beda. Paham? Berarti saya sudah kasih solusi ya. Boleh jual beli kredit ya? Boleh enggak? Boleh. Asalkan apa tadi? Barang milik saya, bayarnya ke saya. Tidak libatkan pihak lain. Aman. Sama antum mau kredit rumah ke, mau kredit motor ke, mau kredit mobil, mau kredit HP, sama. Sampai yang kecil-kecil juga itu. Mau beli sarung pun bisa. Sudah? J. Pinjam uang pada orang non-muslim. Ada riba atau tidak? Tidak ada. Oh, baik banget dia ya. Muamalah masih boleh-boleh saja. Kadang maaf ya. Ini saya sampai sebut kayak gini ya. Sampai prinsip sebagian orang itu, saya lebih enak itu transaksi dengan non-muslim karena mereka nggak punya masalah dengan kita. Kalau dengan ikhwan, apalagi ngaji, kadang cuma minta afwan saja. Sampai sebagian orang tuh sebel kayak gitu loh. Ih, saya dengan ini aman-aman saja loh. Bayarnya kapan? Besok. Bayarnya besok. Tepat waktu enggak? Tepat waktu. Dengan si ini, muslim, waduh, afwannya lebih banyak. Saya cerita dulu. Saya terlibat di KPMI. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ada majalah yang diterbitkan namanya Pengusaha Muslim. Antum tahu nggak? Majalah itu sekarang sudah bangkrut, nggak bisa terbit lagi. Bukan tidak bisa buat tulisan. Tulisan banyak penulisnya, tulisan banyak. Masalahnya adalah uang mandek di agen. Agen ini karena melihat KPMI itu Muslim, nganggap Muslim ini kaya, sudah nggak usah dikembalikan saja. Uangnya numpuk di agen-agen itu. Saya nggak tahu di Banjarmasin ini ada agennya atau tidak ini. Martapura ada apa enggak itu? Bangkrut Pak, tutup, nggak bisa lanjut lagi. Kita nggak terbit. Uang nggak dibayar-bayar, majalah di situ. Uang nggak dikembalikan kepada pengusaha Muslim, nggak akan terbit lagi itu. Cuma gara-gara itu aja. Coba muamalah dengan sesama Muslim itu sampai kayak begitu urusan. Tapi kalau ada yang Muslim lebih baik saran saya. Tapi kalau antum tanya asalnya muamalah berutang juga pada siapapun boleh. Yang penting antum amanat. Gitu ya. Baik. Sementara ini masalah utang banyak sekali yang nanya ini. Aku ada pegang mic? Ada ya silakan. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Ya. Jika orang tua berhutang di lembaga riba untuk membiayai pendidikan anaknya dan kebutuhan anaknya, Iya. Kita sebagai anak sudah menasihati orang tua bahwa tidak boleh untuk riba. Tapi orang tua bilang, kami berhutang juga untuk kamu, untuk memenuhi kuliah kamu. Di sisi lain, kami sebagai anak juga tidak mempunyai penghasilan sendiri. Apakah kami menanggung dosanya, Ustaz? Agak susah di sini untuk dibilang pada orang tua, apalagi orang tua nggak ngaji. Orang tua ngaji nggak? Belum, Ustaz. Nah, belum. Apalagi belum kenal agama tuh. Artinya belum kenal prinsip-prinsip yang benar dalam berutang, riba itu bagaimana. Dia nganggap biasa, yang penting lunas ini juga untuk kebutuhanmu. Asalnya orang tua lakukan seperti ini yang pertama atas dasar sayang pada anak. Itu pasti. Dia nggak ingin anaknya keinginannya tidak terpenuhi, sedangkan orang tua nggak mampu, ya sudahlah berutang pun nggak apa-apa, mau kena riba pun nanti urusan orang tua, urusan bapak, urusan ibu untuk lunasi. Prinsip orang tua kayak gitu. Asalnya itu karena dasar sayang pada anak. Nah kalau antum tahu kayak gini, maka syukuri kasih sayang orang tua ini. Nah tapi sisi lain kita tahu itu lakukan kesalahan. Tetap dinasehati semampunya. Kalau tidak bisa, ya sudah, bagaimana lagi? Tapi kalau ditanyakan, jadi kuliah ini masalah enggak? Itu urusan orang tua masalahnya. Bukan urusan si anak. Tetap nasihati terus dan doakan. Mudah-mudahan orang tua terbuka pintu hatinya dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ada lagi akhwat lagi? Ada? Enggak ada ya? Ada Ustaz. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seandainya kita mau pinjam hutang nih, emas, bayarnya tuh harus sebesar emas yang kita pinjam tuh atau yang lain? Baik. Utangnya dikasih apa? Misalnya nih kalung. Kalung. Ya, Berarti pinjam kalung kan? ya. Baik. Dikembalikan sesuai dengan harga kalung saat pengembalian. Bukan seberat emasnya Kak Ustaz. Paham? Misalnya. Tapi harusnya gini, harusnya ya. Pinjam kalung sekarang, dia kembalikan kalung lagi. Tapi kan masalahnya ini adalah pengembaliannya nggak bisa kalung toh. Betul nggak? Misalnya mau kalung Ustaz, Oh kalung juga? Ya sudah, cari yang sejenis yang nilainya sama. kan kalau emas tuh ada beratnya tuh kadang beda Ustaz. Nah Gimana? itulah risikonya. Misalnya ya, nah ini ada yang kurang jelas nih makanya. Kalau saya gambarkan dengan uang dulu ya. Dulu misalnya kalungnya harga 5 juta. Ini harga, saya pakai harga 5 juta ya. Dikembalikan saat ini harganya jadi 10 juta. Maka asalnya kan kembalikan dalam bentuk emas. Berarti emasnya ini dibawa ke sekarang. Sekarang ini berapa? 10 juta tadi kan? Maka risikonya dia kembalikan seperti itu. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh gini. Sekarang pinjam uang, saya pinjam uang 5 juta. Nah, tapi si kreditur bilang, maaf Pak, kalau 5 juta, besok itu naik 10 juta loh. Kita pakai nilai emas saja. Tapi dikasih uang. Dikasih uang 5 juta. Tapi nanti dikembalikan pakai nilai emas. Misalnya 5 juta dulu itu emas 500.000. Berapa berarti? Hah? 10 gram ya. Dia bawa 10 gram ke sekarang. 10 gram kali 1 juta berapa? 10 juta. Dia minta kembalikan itu. Enggak boleh. Yang boleh tadi ya, sekarang emas dikembalikan saat ini, bawa ke harga emas saat ini, resiko soalnya karena dulu dikasih emas. Beda kalau dulu pinjam uang pinjam 5 juta ya harusnya balik 5 juta. Nggak boleh disandarkan emas karena kita nggak pinjam emas. Jelas ini? Baik, jelas ya? Satu Belum hal azan lagi ya? Ustaz. Ada lagi? Misalnya kan tadi kalung diganti ke Iya. gelang misalnya dengan jumlah yang sama beratnya. Amannya cari yang sejenis. Kada boleh. Yang sejenis dengan gelang tadi, yang sejenis dengan kalung tadi. Itu, kalau memang diminta kembalikan barang. Cuma masalahnya itu, ya, nilainya tadi itu. Nah, risikomu harus kembalikan, pokoknya dia minta kembalikan seperti itu juga. Berarti kembalikan seperti itu. Sudah? Cukup? Baik, saya baca di kertas dulu ya. Kebiasaan di kampung bayar utang dengan padi. Setelah panen, tidak ada perjanjian sebelumnya. Utangnya berarti dikasih uang kan? Iya kan? Caranya gini berarti. Tadi misalnya utang 5 juta. Bawa ke sekarang. Sekarang 5 juta lagi tetap. Gak boleh berubah loh. 5 juta bawa ke sekarang berapa? 5 juta. Harga panen padi 5 juta itu hasilnya berapa? Biasanya apa namanya itu? Kilo. Kilo ya? Hah? Ikatan gitu? Ya pokoknya hitungannya kayak gitu deh. 5 juta kebawa ke situ, dapat berapa? Jadi 5 juta nggak berubah. Dulu pinjam 5 juta, kembalikan 5 juta juga kan? Nah 5 juta ini jadi berapa padi? Nah dikembalikan seperti itu jumlah padinya. Apa hukumnya ikut arisan berupa barang atau uang? Saya tidak sarankan.
untuk barang. Kalau uang masih boleh. Uang itu kalau misalnya ya 20 orang ikut arisan 100.000, berapa berarti dapatnya? 2 juta ya, 2 juta. Ketika dikocok pertama dapat orang pertama. Nah, dia dapat, setelah itu giliran berikutnya dia nyicil toh. 2 juta tadi kan sampai lunas. Yang belum dapat nabung terus sampai 2 juta juga kan dia dapat terakhir. Masalah nggak? Utang boleh nggak tadi? Boleh nggak utang? Berutang boleh nggak? Boleh. Nabung boleh? Nabung boleh? Boleh ya? Sudah, 2 transaksi seperti ini boleh. Sekarang kalau ada barang, masalahnya nanti transaksinya itu jadi, nanti di satu kondisi jadi jual beli dain bid dain. Utang dengan utang. Maka tidak disarankan. Mendingan dapat uang, langsung wujudkan uang saja. Tidak dengan barang. Itu lebih aman dari sisi penjabaran seperti yang saya jelaskan tadi. Antara utang dengan pinjam itu berbeda. Misal ada seorang minjam kendaraan untuk belanja ke pasar. Kemudian setelah pulang dari pasar kendaraan tersebut dikembalikannya sebagai dia memberi kue sebagai tanda terima kasih. Apakah ini riba? Itu pinjam motor. Motornya kembali utuh enggak? Paham nggak maksud saya? Kalau saya pinjam uang 2 juta, kembali berapa? 2 juta. Uang yang sama atau uang lain? Uang lain kan, yang penting nilainya berapa? 2 juta. Saya pinjam motor X, kembali motor apa? X juga. Apa kembali motor Y? Enggak kan? Paham bedanya? Kordun, paham ya? Nah, itu kordun. Sedangkan ini dia pinjam motor. Ya toh? Pulang dia kasih kue. Berarti apa? Hah? Ini enggak masuk kordun tadi. Kalau saya bilang gini, ya mbok masa pakai motor kok enggak ada matur nuwun, enggak ada terima kasih. Berarti isi bensinnya boleh enggak? Boleh enggak? Jawaban saya, mbok tahu diri dikit gitu dong. Sudah pinjam, tadi bensinnya full. Pulang bensinnya kosong. Cuma apa? Syukron mas. Syukron aja gitu. Selesai. Kecuali dia bilang, sudah pinjam aja ya. Gak usah isi bensin ya. Sudah saya nanggung itu. Aman gue. Alhamdulillah. Tapi masa gak ada bentuk terima kasih sama sekali gitu loh. Jadi gak ada masalah. Ini bukan kordon tadi. Pinjam A. Kembali X, namun A dan X nilainya sama. Iya kan? Kalau tadi pinjam motor gimana? Motornya X, kembalinya motor apa? X juga. Baru apa? Lama. Sama. Kalau tiba-tiba kok motor X kembali motor X baru, alhamdulillah. Luar biasa berarti. Tapi kan enggak. Nah, itu bedanya pinjam uang dengan pinjam motor, transaksinya berbeda. Baik. Ustadz, saya seorang perempuan yang belum menikah. Dulu saya beli motor second karena tidak ingin kredit, namun qadarullah sering mogok. Sampai 2 kali akhirnya saya beli lagi Ustadz karena saya perempuan maka saya menyerah dan akhirnya kredit motor. Terus singkat cerita saya punya utang 4.300.000. Saya ingin jual motor saya dan beli second lagi yang bisa terjual 13 juta. Namun saya khawatir kalau beli second lagi bakal rusak-rusak lagi seperti kasus di atas. Yang tadi sudah bagus beli second karena keadaan uang seperti itu. Kalau sudah terlanjur beli kredit, namun kalau dibilang sini kredit syariah, tinjauannya gini aja ya. Ketika antum disodorkan kredit syariah, ingat, tadi kaidahnya mudah ya.
Ingin tahu kredit yang boleh adalah antum harus tahu si A yang nanti mau jual motor secara kredit pada antum berarti punya barang itu dulu. Jangan bentuk kreditnya, nih uang beli motor sana. Kalau dikasih uang suruh beli motor berarti hakikatnya apa? Utang kan? Utang. Namun kalau dikasih motor kita bayar cicilan berarti hakikatnya adalah saya beli motor secara kredit. Itu nanti diperhatikan ya. Itu bedanya. Jadi tadi sudah betul, tapi yang kredit ini cuma dilihat itu saja tinjauannya. Ini malah lanjutannya ini, misal ada di sini yang motornya bagus bisa jual ke saya lebih murah untuk ngatasi motor secondnya yang kedua yang nggak bisa dipakai lagi dia katanya tadi yang motor. Kalau ada yang mau. Terus jika kita belum sempat bayar upah jasa tukang yang cuman kerja sehari lalu tukang itu sudah menghilang sedang kita tidak tahu alamat dan HP-nya, bagaimana cara bayarnya? Tahan dulu uangnya. Asal tetap itu uang untuk dia. Seperti kisah orang yang tertutup dalam goa 3 orang, ada kan di situ orang yang jadi pengusaha, dia punya pegawai ini dia mau gaji namun enggak ada. Gajinya itu akhirnya ditahan, diinvestasikan, kemudian jadi banyak. Ketika pegawai ini datang lagi, dia minta uangnya. Dulu gaji saya mana Pak, saya mau minta. Ternyata majikannya sudah kembangkan uang tadi, diinvestasikan jadi jumlah besar. Lalu majikannya itu bilang, nih semua itu milikmu, ambil aja. Harusnya dia cuma kembalikan upahnya saja. Tapi dikembalikan utuh dengan yang sudah dikembangkan. Nah, ini bentuk buat baik dari si majikan ini. Maka kalau ditanyakan tadi, yang dibayarkan upahnya saja. Kalau memang mau ditahan, tahan saja. Gak usah dikembangkan, lebih aman. Tapi seandainya itu mau dikembangkan, mau bagus, kembalikan semuanya dalam bentuk upah plus yang dikembangkan tadi. Tapi sebenarnya kewajibannya adalah hanya kembalikan upah saja. Jadi kemungkinannya bisa satu ditahan, tidak dimanfaatkan, ya sambil nanti nunggu dia itu balik. Yang kedua bisa dikembangkan, namun resikonya kalau dia balik siap untuk kembalikan upah tadi juga. Mau lebih baik kembalikan upah plus yang sudah diinvestasikan. Mertua membelikan kita rumah dengan catatan cicil setiap bulannya. Berarti cicil kepada mertua ini ya. Dengan seiring berjalannya waktu saya dan istri bercerai. Apakah saya masih termasuk berutang? Sedangkan rumah diatasnamakan nama saya dan rumah saya tinggalkan dan masih hak milik mertua. Ataukah sudah termasuk sudah tidak berutang lagi? Urusan ini tanyakan kepada mertua. Status rumah bagaimana? Karena mertua kan tidak ada mantan mertua. Mahram kan? Masih mahram kan, mahram mu'abbad. Sifat mahramnya mahram mu'abbad, tidak ada mantan di sini, mantan mertua. Kalau istri iya. Sudah cerai. Maka tanyakan sama mertua, kasus ini bagaimana nih pelunasannya? Saya tetap lunasi ataukah tidak? Minta keridhoannya. Ya, karena nanti kan pelunasan ke dia. Semisal ada debitur datang ke kita. Ya, yang mau minjam ya. Dan waktu tempo yang kita kasih sudah lewat. Apabila kita memutihkan atau mengikhlaskan, apakah masih dihitung sedekah setiap hari? Kalau sudah diputihkan, sudah selesai. Tidak hitungnya sedekah lagi. Kenapa kok dihitung sedekah tiap hari kalau kita perpanjang waktu? Karena kan sakitnya tiap hari. Betul nggak? Kalau sudah putihkan, selesai. Nggak sakit hati lagi. Walaupun mungkin ada yang sakit juga gitu loh. Namun kalau dia berikan tenggang waktu kan hitungan hari sakitnya tuh. Mau tagih, mau diblokir, sakit juga. Besok ditegur, disapa, enggak dijawab. Kan sakit terus tuh. Dihitung itu, diganti dengan sedekah sebesar utang tadi. Karena butuh sabarnya lebih banyak. Ustaz, apakah hukumnya pay later di Shopee, Gojek dan lain-lain? Kalau itu bentuknya peminjaman dan kembalikan lebih, itu sama seperti jenengan nanti pinjam dalam bentuk riba. Saran saya tidak pakai yang leather yang ada di Shopee dan semacamnya.
Saya berumur 40 tahun. Saat ini di saat saya SMP, dulu saat di SMP, saya pernah membeli jimat. Sudah beli jimat, utang lagi. Utangnya 20.000. Harganya 20.000. Baru dibayar 5.000. Kurang berapa? 15.000. Bagaimana hukumnya? Apakah hutang tersebut harus dibayar? Ini seperti kita beli barang haram, gitu ya. Bela, saya beli khamar. Ya. Si A beli khamar, utang. Apakah itu harus ini dibayar? Ya, yang pertama, harus tobat pada Allah dulu nih. Ya. Karena sudah konsumsi barang haram, pakai barang haram. Dia harus tobat. Nah, tentang masalah melunasi kalau yang orang yang akan dibayar itu masih hidup, tolong jelaskan ke dia dulu. Ini khamr dulu saya pernah minum ya, sekarang saya sudah taubat ya. Ini bagaimana utang yang dulu ini? Bapak sekarang sudah taubat belum? Nah itu. Kalau sudah taubat bagaimana nih utangnya ini? Sudah ya selesai ya. 0-0 ya sekarang ya, 0-0 ya kita ya. Ya kalau dia bilang sudah itu ya sudah. Sekarang minta keridoan dia saja. Tugasnya minta keridoan. Kalau dia bilang tidak usah bayar, alhamdulillah. Alhamdulillah dia sudah tobat. Sama-sama tobat ya sudah selesai. Namun kalau dia tuntut berarti utang itu karena tuntutan dia tadi itu dibayar. Wallahu a'lam. Ini banyak yang tanya tentang Shopee Pay Later ya. Dan semacamnya ya, apa hukum belanja pas ketika ada promo di toko online tersebut? Type. Kalau yang leader-leader kan berutang ya, sudah selesai. Sekarang ini masalahnya kalau ada saldo. Ini ada 2 tinjauan dan saya sampai saat ini masih rancu di dua penilaian ini. Jadi begini, saya punya saldo misalnya di penyimpanan OVO, GoPay ada penyimpanan ya. Karena dia punya aplikasi juga situ kan, dia simpan uang situ ya. Kita tanam saldo. Ada 2 tinjauan. Bisa jadi yang saya paling kuatkan antara 2 ini saja. Bisa jadi itu jadi kordon, utang, saya utangkan kepada pihak aplikasi. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, ini uang saya. Aplikasi nggak pakai. Setelah saya tinjau ulang 2 ini, kalau dulu saya masih pendapat ini nih, yang pertama. Karena uang saya nganggap dipakai oleh pihak aplikasi. Kalau uang dipakai oleh pihak aplikasi berarti saya transaksinya kordon, utangkan pada orang itu. Berarti saya tidak boleh ngambil manfaat. Kalau ada promo dan promonya ini karena saya punya saldo di situ, berarti riba. Kalau saya manfaatin. Tapi kalau tinjauannya yang kedua ini, setelah saya lihat lagi dari aturan-aturan yang ada di, kalau nggak salah dari OJK, ternyata uang ini nggak dipakai, cuma ditahan saja. Itu layaknya kita punya uang, kita tanam di situ, itu uang kita layaknya punya dompet di situ. Dompet berarti saya punya saldo 100.000, belanja 100.000, itu uang saya. Pihak aplikasi nggak pakai. Maka kalau kenyataannya seperti ini berarti sudah tidak ada masalah lagi untuk promo-promo kalau dimanfaatkan. Wallahu alam, saya lebih cenderung sekarang ke pendapat kedua ini. Saya belum ralat tulisan saya di website. Dan saya akan buat ralat ini. Saya lebih cenderung ini karena ada aturan baru dari OJK. Sehingga pendapat yang lama ini saya akhirnya berubah. Karena uang ternyata benar-benar tidak dipakai. Problemnya cuma itu saja. Kalau nggak salah saya pernah posting 2 tahun yang lalu. Berubah. Saya baru pelajari belakangan ini. Nih terakhir dulu ya, sebentar. Apa hukumnya kita memberikan pinjaman ke orang lain yang merupakan teman atau keluarga yang sudah jatuh tempo sampai akhirnya tidak melunasi. Kemudian pada saat tidak disengaja bertemu di suatu tempat yang si peminjam malah membuang muka Ustadz. Padahal saya sudah mengikhlaskannya. Sabar. Gimana lagi? Itu yang tadi saya ceritakan tuh loh. Ya, sabar saja. Harap pahala dari Allah. Sudah ikhlaskannya sudah alhamdulillah. Tolong kalau benar-benar ikhlaskan ya. Jadi kalau sudah ikhlaskan itu nggak ungkit-ungkit lagi. Jadi jangan gini. Saya sudah ikhlaskan sekarang nih Ustaz. Tapi 2 tahun lagi susah. Ingat utang yang dulu yang diikhlaskan. Ngungkit lagi. Berarti sudah ikhlas belum?
Berarti sudah ikhlas belum? Belum. Kok diungkit-ungkit lagi? Kalau sudah ikhlas sudah selesai. Sudah, yang dia sudah putihkan sudah nggak usah dibahas-bahas lagi. Kalau sudah ketemu ya sudah jadi teman biasa saja gitu. Ya. Gimana? Utangmu sudah lunas ya, sudah selesai ya? Sudah, gitu aja. Nanti sikap antum kalau dia mau pinjam lagi jangan dikasih. Karena sudah di blacklist. Karena kemarin saja nggak bayar, kok mau pinjam utang yang baru, kok antum mau kasih? Salah antum kalau antum kasih. Semoga Allah beri taufik. Baik, kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki bagi kita semuanya. Masalah-masalah utang Allah cepat selesaikan. Dan besok-besok tidak berutang lagi yang menyulitkan. Dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang amanah. Senantiasa dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.